Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi hari ini saya di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian. Saya panggil rekan-rekan biar tidak ada kelas ya. Kalau saya panggil bapak-bapak, ibu kan saya junior dengan senior kan, jadi saya panggil sahabat-sahabat sekalian. Bertemu saya kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas bab 4 draft standar akreditasi puskesmas yang baru. Ya, kalau kemarin bab 1 sudah, bab 2 sudah, bab 3 sudah, sekarang kita akan menjelaskan bab 4. Bab 4 itu adalah PPN ya, atau program prioritas nasional. Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama adalah pencegahan dan pengurangan stunting. Yang kedua adalah pengurangan AKI-AKB. Yang ketiga adalah peningkatan cakupan imunisasi. Yang keempat adalah penemuan kasus TB. Yang kelima adalah tentang P2 atau penyakit tidak menular. Ya. Kali ini saya akan sedikit mereview kembali tentang standar atau draft standar baru akreditasi puskesmas. Ada di bab 4 itu ada judulnya itu bab 4 itu adalah PPN. Di sana ada 5 standar, 5 kriteria dan 34 EP. Nah, mari kita bersama-sama bahas tentang standar yang pertama. Kriteria yang pertama ada 5 elemen penilaian. Jadi ada 5 standar, 5 kriteria dan 34 elemen penilaian. Kira-kira yang hadir di sini ada yang lupa nggak dengan 34 elemen itu? Nggak, saya nanya. Ada yang lupa nggak dengan elemen yang baru? Oh gitu. Oke, kita mulai dengan bab 1, standar 1, kriteria 1, EP 1. Di bab 1, standar 1, kriteria 1, di sini ada 5 elemen penilaian. Yang pertama adalah tentang ketetapan atau kebijakan kepala puskesmas untuk menetapkan apa? Indikator dan capaian. Indikator dan capaian dari stunting. Tentu indikatornya bukan stunting tapi gizi dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, setelah ditetapkan indikatornya, ditetapkan program penurunan angka stunting. Penurunan program stunting. Pertama adalah SK, indikator. Yang kedua adalah program. Nah, program. Oh, gini. Yang ketiga apa? Pertanyaannya, yang sebelum program pengurangan stunting ini sudah dilakukan? Apa? Penurunan stunting. Iya, apa programnya sini apa? Pemberian PMT. PMT. Penyuluhan dan PMT. Ya, di promosi preventif apa? Di promosi preventif apa kegiatannya? Penyuluhan. Edukasi tentang stunting. Edukasi tentang stunting. Dan yang ketiga itu adalah pemberian gizi yang spesifik kepada stunting itu dilakukan ya terapi untuk pengurangan stunting itu dilakukan koordinasi baik LP maupun LS. Di sini dilakukan nggak? Dilakukan. Berarti ada SK dari kecamatan. Koordinasi yang dimaksud apa di sini? Dengan kecamatan, dengan lintas sektor, dengan SMD. SMD. Kemudian dari SMD itu memunculkan adanya rembuk stunting. Rembuk ada di sini. Ada dokumennya. Ada dokumennya. Ada fotonya. Ada fotonya. Ada Ya, artinya fotonya. ada. Yang penting ini di EP 3 itu koordinasi dan komunikasi terhadap penanganan stunting termasuk pemberian terapi gizi yang spesifik terhadap balita yang stunting. Dan yang EP yang keempat adalah dilakukan pemantauan. Nah, ini yang saya kritisi dengan mohon izin kepada tim penyusun dari standar yang baru. Kan libatnya ke pemantauan gitu ya. Iya kan? Di PMK 44 tahun 2016 kita nggak pernah mengenal pemantauan, adanya monitoring. Tapi kenapa di bab 4 ini yang semalam juga saya melapor
laporkan ke beberapa surveyor, ini mungkin bab 4 itu oke lah esensinya sama, tapi nomenklaturnya yang tidak sama dengan yang ada di PMK 44 tahun 2016. Ini kritik buat kementerian atau tim penyusun dari standar akreditasi yang baru ini, kalimat pemantauan ini. Ya, dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dari hasil capaian dari indikator stunting, ya, penurunan stunting misalnya. Dan yang kelima adalah ya pelaporan, pencatatan dan pelaporan. Lengkap sini ya. Ada berapa bayi stunting misalkan? Ada Per desa ada, Mas. Desa ada semua dan sudah ada penurunan. Baru dirembuk stunting mari. Oh gitu. Enggak kan stunting kan sudah lama artinya program stunting. Ya arti stunting ini kan baru mengadakan timbangan serta. Oh yang itu ya. Baru ditemukan Iya, di iya. definisikan kemudian di SMD kan dirembuk stunting. Oh iya. Nah, sedikit mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa arah kebijakan jangka menengah ya RPJMN negara kita, yaitu di bidang kesehatan, yaitu apa kemarin, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan menuju UHC. Dengan cara apa? Dengan cara penekanan dan penguatan di primary healthcare, ya, primary healthcare di layanan dasar ya, primary healthcare dengan mengutamakan promotif preventif, tentu dengan inovasi dan penggunaan teknologi. Ada 5 strategi menuju RPJMN itu ya. Di antaranya adalah penguatan capaian gizi masyarakat. Peningkatan. Arah kebijakan RPJMN itu ada di Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang arah kebijakan bidang kesehatan. Sekali lagi di Perpres nomor 18 tahun 2020. Ini sudah ya. Di bab di standar 1 ada satu kriteria, ada 5 elemen penilaian. Silakan dimasukkan. Ada 5. Nah, sekarang di 4, 1, 2. Di sini ada 8. Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 elemen penilaian. Ya. Yaitu judulnya yaitu pengurangan AKI dan AKB. Ini memang program nasional. Ya, pengurangan. Kalau di arah kebijakan RPJMN, strateginya adalah peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Itu arah kebijakan, strategi kebijakan yang pertama adalah, nah ini sesuai dengan ini. Ada yang pertama apa? Yang pertama ditetapkan. Pokoknya di bab 4, di pertama dan kedua sama EP-nya. Ditetapkan indikator dan capaian. Yang kedua adalah ditetapkan program. Yang ketiga adalah apa? Tersedia obat, alat, sarana prasarana, termasuk sarana prasarana kegawat daruratan neonatal, baik kegawat daruratan neonatal, ya. Di sini definisi untuk persalinan itu setelah 6 jam melahirkan ya. Kalau BBLR 28 hari ya. Kalau bayi 1 tahun. Itu Permenkesnya di nomor berapa ya? Ada yang bidan nggak ini? Ada yang bidan? Ya ada. Ya, Permenkesnya nomor berapa tentang persalinan ini? Tentang kebijakan, prosedur, panduan, persalinan. Nomor berapa? Nomor 32 apa ya? Tahun berapa ya? Beda, itu fotokopi. Oke. Nomor 32 tahun berapa ya? Lalu beda lah untuk fotokopi kok. Oh, 97. Bukan yang Ya. Jauh banget ya. Maksudnya jauh banget tahunnya maksudnya. Saya 2004 ya, saya belum di sini ya, belum di Cilacap, masih di
provinsi. Baru 2020 ya? Ya 2020 kan yang undang-undang. Yang 19 itu praktek kebidanan Permenkes 28 tahun 2019 tentang praktek mandiri pidana. Nah, yang ketiga ini adalah tersedia. Di sini tersedia nggak sarana prasarana gawat darurat? Ada. Neonatal aja. Oke. Ada. Oke. Maternal dan neonatal ya. Maternal itu adalah sampai 6 jam pasca melahirkan. Kalau neonatal PBLS sampai 0 sampai 28 hari. Ya gitu, Bu. Definisinya. Neonatalnya. Betul ya. Saya bukan bidan sih masalahnya. Yang ketiga, yang keempat adalah ini. Ada ponet kan di sini? Nah, maksudnya prosedur ponet di sana itu di EP 4 dijelaskan. Ya. P4 tentang ponet. Di sana kan ada ada panduan ponet kan dari kementerian? Ada. Nah, alatnya, sarananya, tenaganya harus bla 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 semuanya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah ada pelayanan persalinan itu sesuai dengan kebijakan, panduan dan prosedur yang sudah ada, yaitu pakai PMK 97 tahun 2014. 14. Ingat-ingat tuh Bu Bidan ya. Berapa? 97. 2014. Oke, ya yang ini adalah biasa program penurunan aki AKP dikomunikasikan dan dikoordinasikan baik lintas program maupun lintas sektor. Contoh-contoh penurunan aki AKP lintas program di sini apa? ANC terpadu. Apalagi? Kelas bumil. Lintas sektor apa di sini? Lintas sektornya persalinan di Paskes itu. Oh, itu kebijakan ya. Lintas sektor apa yang dilakukan oleh Pak Camat misalkan dan Ramil terhadap program sinergitas program dengan penurunan aki AKP apa? Misalkan apa? pengadaan donor darah. Donor darah? Nggak bisa ya? Ini dari lintas sektor Ya kan itu lintas dari program. KPA bukan sektor. Misalnya dari kita mengadakan suatu SMP, Iya kan dari KPA. ada camat, ada kepala desa. Oh, kita membuat suatu ambulan desa. Oh, Nah, itu salah kan satunya adalah Ambulan ambulan desa. desa ini dalam rangka untuk respon time ya atau early cepat untuk melakukan pertolongan. Dan yang ketujuh adalah tentang pemantauan, evaluasi dan tidak lanjut terhadap program penurunan aki AKP. Ini yang kalimat pemantauan ini memang saya kritis tadi Mbak Susan. Jadi di PMK 44 tidak ada kalimat pemantauan, adanya monitoring. Ya, ini menyalahi nomenklatur yang ada di PMK 44 Mas. Saya kemarin belum resmi, nanti saya kepengen resmi menulis ini. Dan yang terakhir, Permenkesnya mau dirubah mungkin. gimana? Permenkes 44-nya mau dirubah mungkin. Iya, tapi kalimatnya itu ya, kalimatnya itu termasuk juga di EP-nya Mbak Eka di 2.7 ya. 2.7 kan kalau tidak kemudian dijelaskan kan jadi debatable. Ada penetapan penanggung jawab UKM pengembangan. Lo ngapain? Wong di 1.2 kan sudah ada kebijakan tentang SK tentang penanggung jawab dan koordinator program. Tapi muncul lagi di 2.7. Tak kira tidak ada duplikasinya dong. Ternyata ada lagi duplikasinya. Termasuk nanti itu di 511 ya. Di 511 juga nanti kita bahas bareng-bareng ya. Di PMK 43 tahun 2019 tidak ada kalimat tim, yang ada adalah penanggung jawab mutu. Tapi kemudian di 311 muncul tim mutu. Ini kan ini ya, walaupun redaksi tapi perlu diselaraskan. Kemudian sekarang naik ke 413. 413 itu tentang peningkatan cakupan imunisasi. Kita ingat Permenkes tentang imunisasi nomor berapa? Siapa pegang imunisasi siapa? Nomornya berapa? Nggak hafal. Oh, ada nomor nggak hafal gitu ya? Ya kira-kira aja nomor berapa lah? Kira-kira aja. Yang dalam benaknya kan kira-kira apa? Antara 0 sampai 100. Iya dah, angka ini.
Kira-kira kalau jenengan pilih angka 10 sampai 15, nomornya berapa? Udah. Paling belum males Pak. Eh? Kira-kira kalau angkanya 10 sampai 15, kira-kira nomor berapa? Kita ditambahin lagi. 12 kan? Nomor PMK Ah, bener. 12 tahun 2000 Pinter menjebak. tentang pedoman pelaksanaan imunisasi. Ya. Nah, di bab 4 titik 1.3 di sini ada bener ini nggak tahu bener 7 elemen penilaian. Yang pertama tentu tetap ada penetapan indikator dan capaian program. Yang kedua adalah penyusunan program peningkatan capaian imunisasi. Yang ketiga ini tersedia logistik dan vaksin. Bener nggak? Sini ada logistiknya. Apa misalkan logistiknya? Ya Vaksin itu sendiri. Vaksin sendiri ya. Vaksin. Ada timnya nggak di sini? Ada. Berarti ada timnya, kemudian ada vaksinnya, ada logistiknya, dan yang ketiga, yang keempat adalah apa di sini? Bahwa ada alur atau prosedur tentang jaminan apa namanya jaringan apa ya? Jaring vaksin namanya. Rantai vaksin. Apa namanya? Nah, hebat. Cold chain. Ya. Cold chain. Ada rantai vaksin ada nggak sih? Ada. Nah, yang kelima bahwa program peningkatan capaian imunisasi itu dikoordinasikan lintas program dan lintas sektor. Berarti kan yang melakukan vaksinasi tidak harus semua, artinya ada dokternya, ada perawatnya kan? Nah, itu namanya lintas program. Nah, laporan ini misalkan lintas program enggak capaiannya disampaikan nggak ketika login? Disampaikan pasti. Dan yang keenam adalah biasa tadi adalah tentang pemantauan dan evaluasi, dan yang ketujuh adalah tentang pencatatan dan pelaporan sesuai dengan kebijakan dan prosedur. Dicatat nggak di sini? Dicatat. Mudah banget ya. Bab 4 itu mudah banget kan? Mudah sekali. Peterampung. Nanti bab 5 juga ada peterampung. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4. Apa bab 4? Ke kriteria 4. Tentang cegahan TB. Bunyinya apa bunyinya? Ada yang baca buku apa? Buka nggak? Bab 4 Mas. Ada nggak bab 4? Penurunan kasus TB ya, TB ya. Ada yang tahu PMK-nya nomor berapa? Siapa megang TB siapa? Lagi sakit. Ya udah, yang lain bisa jawab. Kalau TB itu Permenkesnya nomor berapa kira-kira? Penanganan tuberkulosis. Panduan tentang ini kan biar kita itu tahu kebijakan, panduan, prosedur kan ada di PMK nomor 67 tahun 2016 ya. Berapa? 67 tahun 2016. Ya tiap hari bacanya ini jadi kan tahu. Tentang kasus TB ya. Makanya doain aja besok. Rahasianya. Di sini juga ada 7 kriteria ya. Pertama adalah ada Capaian indikator. Ya, capaian indikator capaian SK-nya ya. Yang kedua adalah program. Yang ketiga ada tim. Ada tim apa namanya itu? Kalau TB namanya apa? Tim apa? Dot. Ada. Dot itu hanya ngasih tim dot bukannya hanya ngasih Apa nih? Ada tim ya. Tim. Yang keempat tersedia OAT maupun non OAT. Ada nggak? Ada jelas. Ada. Jelas saja. Ada ya. Ya. OAT dan OAT. Yang kelima biasa bahwa program untuk TB itu
lintas program, lintas sektor. Yang keenam biasa dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut dari hasil. Dan yang ketujuh adalah pelaporan dan yang terakhir adalah tentang PTM. PTM. Ya. Siapa bukan PTM? Mbak Mundari. Mana Mundari? Si Ukus tuh. Yang penting PTM itu kan masuk ke SPM ya. Kita tahu bahwa SPM itu PPJ nomor berapa SPM bidang kesehatan? Nomor berapa? Ini yang dibaca apa sih sebetulnya Mas? Saya nggak tahu PP tentang SPM. PTM itu dari PPM, PSPM, SPM bidang kesehatan itu regulasinya pakai apa? Peraturan pemerintah. Nomor 71 JKN. PP nomor 2 tahun 2018. PMK-nya nomor 4 tahun 2019. Ini tentang SPM dan kesehatan. Maka bicara mengenai PTM itu adalah harus paham ini tentang PP nomor 2 tahun 2018 dan Permenkes nomor 4 tahun 2019. Ini memegang program harus paham ini SPM, harus paham. Ya, termasuk juga kenapa nanti bab 5 saya sedikit mengkritisi bab 5 nanti karena bab 5 itu 2.1 penetapan ketua tim mutu ya. Maka di 4.0 Permenkes 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dan ada buku dari Kementerian Kesehatan terkait dengan di sana namanya pengorganisasian mutu. Jadi mutu itu ada namanya penanggung jawab mutu disingkat dengan PJM dan dalam rangka untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya PJ mutu dibantu oleh tim mutu yang terdiri dari 1 koordinator keselamatan pasien, yang kedua koordinator manajemen risiko, yang ketiga koordinator PPI, yang keempat koordinator K3, yang kelima koordinator audit internal, yang keenam koordinator mutu KMK, mutu UKM dan mutu UKPP. Itu yang bicara di PMK 43 dan buku panduan tentang tata kelola mutu. Nah, ini di bab 415 ini juga ada 7 elemen penilaian. Yang pertama biasa indikator capaian, yang kedua adalah program, yang ketiga ini program dikoordinasikan lintas program lintas sektor, yang keempat adalah Posbindu. Posbindu ada nggak di sini? Ada. Yang benar. Kemudian selanjutnya Posbindu juga dilakukan, dipantau, kemudian dievaluasi dan ditindaklanjuti, dan yang terakhir adalah pencatatan. Jadi bab 4 tentang PPN itu ada 5 standar, 5 kriteria dan 34. Kriteria pertama jumlahnya ada 5, kriteria 2 ada 8, kriteria 3, 4, 5 ada 7. Jadi cuma, tapi jangan salah bahwa di bab 2 itu kita punya berapa? Punya 8 standar ya, dan memiliki 96 elemen penilaian. Artinya UKM itu porsinya sekarang banyak dibandingkan dengan standar-standar yang terdahulu. Saya kira itu, terima kasih. Kita bertemu kembali di penjelasan atau membedah draft akreditasi di bab 5. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.